Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, teks kita kali ini dalam liturgi gereja selalu dibacakan pada peringatan Matius sebagai rasul dan penulis Injil. Kalau kita membaca teks paralelnya, yaitu dalam kedua Injil sinoptik yang lain, Markus dan Lukas, kita menemukan seorang pemungut pajak yang dipanggil Yesus menjadi muridnya itu bernama Lewi. Bahkan dalam Injil Markus lebih khusus lagi disebut Lewi anak Alfeus. Sementara dalam Injil Matius pasal 10 ayat 3 langsung mengganti nama Lewi dengan Matius, salah satu dari antara para murid yang terpilih menjadi Rasul Yesus. Dugaan alasan bukan dikarenakan Matius adalah penulis Injil, melainkan Matius yang adalah Rasul Yesus itu berperan besar dalam pembinaan jemaat Kristen di Syria. Sehingga jemaat di sana sangat menjaga hubungan tradisi yang diwariskan Rasul Matius. Dan kira-kira di daerah yang sama itulah, kemudian di sekitar tahun 85 Masehi, tulisan-tulisan yang sekarang diakui sebagai Injil Matius disusun. Kisah panggilan Matius dalam teks Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 oleh penulis Injil disejajarkan dengan kisah panggilan murid-murid pertama yang ada di teks pasal 4 ayat 18 sampai 22. Perhatian yang ditonjolkan adalah tentang orang-orang yang dipanggil Yesus untuk mengikutinya. Mereka itu orang-orang yang hidup dengan cara berbeda dari pola hidup Yahudi berdasar hukum dan adat istiadat. Entah karena pekerjaannya atau juga entah kebiasaan hidup dan pergaulannya. Karena itu, mereka dipandang kumpulan pendosa dan kaum najis. Pertanyaan yang muncul, mengapa Yesus bergaul dan memanggil orang-orang berdosa dan najis menjadi muridnya? Dan apa yang bisa diharapkan dari mereka itu? Sebab bagaimanapun, bagi pemuka Yahudi, Yesus yang adalah orang saleh dan bisa disejajarkan dengan para guru Yahudi, tetapi bergaul akrab dan bahkan makan bersama pendosa dan orang najis, itu adalah kebiasaan memalukan dan bahkan menjijikkan. Saudara-saudari, pertanyaan yang dimaksudkan itu sebenarnya untuk mengecam
dan mempertanyakan kredibilitas Yesus, yang dalam diskusi di antara jemaat Matius dijawab dengan sangat jelas di Matius pasal 9 ayat 12-13. Tiga hal sekaligus ditunjukkan. Begini, pertama, orang yang sakit secara rohanilah yang sangat membutuhkan Yesus. Yang kedua, dengan mengutip Hosea pasal 6 ayat 6, ditunjukkan tujuan terpenting Yesus adalah memberi kesaksian mengenai besarnya belas kasih Allah kepada pendosa. Dan hal ketiga, Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat. Nah, kalau begitu, Yesus jelas-jelas bukan untuk menegakkan pelaksanaan hukum tertulis, tetapi jauh lebih maju lagi, yaitu mewujudkan maksud dari hukum tertulis, yakni pertobatan dan keselamatan orang-orang berdosa. Bagaimanapun, jelas hanya seseorang yang menyadari dirinya sebagai pendosa dan membutuhkan belas kasih Allah yang pasti akan dengan gembira hati menyambut Yesus. Sedangkan orang yang merasa dirinya sudah hidup dalam jalan kebenaran, dengan sendirinya tidak membutuhkan belas kasih Allah. Kalau begitu, pasti juga tidak dengan gembira hati menyambut Yesus. Sebab mereka merasa bisa mengandalkan kebaikannya sendiri untuk selamat. Saudara-saudari, tipe orang yang kedua inilah, andaikan memanggil nama Tuhan pun, tidak lebih sekedar untuk menambah pujian dan pengakuan dari orang lain bahwa dirinya saleh. Teks Injil kita kali ini menunjukkan bahwa dalam diri Yesus terdapat jembatan, atau lebih pasnya adalah uluran tangan kasih Allah yang memungkinkan orang-orang yang jatuh dalam kelemahan dan dosa, entah karena ketidaktahuannya atau karena situasi yang mendesak, mereka bisa kembali kepada cara hidup yang benar dan terberkati. Dan semua orang Kristus diingatkan agar memakai cara pandang Yesus ketika memandang dan berhadapan dengan sesama yang demikian tadi. Sebab kejahatan sebagai akar dosa memang harus diberantas, tetapi keselamatan jiwa pendosa lebih utama. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.